Oke, kembali lagi di Ngopi, Ngobrol Pintar seputar olahraga bersama Kakak Geo Duren Sawit. Oke, kita udah kehadiran kembali ya Pak Fauzan ya, Ya, selaku Pak. narasumber kita nih. Pak Asep. Oke. Sebelumnya mungkin dari teman-teman belum ada yang mengenal mungkin Pak Asep itu siapa. Nanti mungkin Pak Asep sendiri akan memperkenalkan dirinya nih. Karena tak kenal maka tak sayang gitu. Seperti pepatah mengatakan itu Kak Fauzan ya. Betul, betul, Oke. betul, betul. Untuk Pak Asep silakan Pak Asep mungkin bisa memperkenalkan diri biar teman-teman rekan-rekan guru olahraga bisa tahu. Silakan Pak Asep. Baik, terima kasih di podcast hari ini. Ngobrol pintar. Ngobrol Kita pintar. Volume biasa 2. sawit. Baik, nama lengkap saya Asep Sudarto. Untuk tugas mengajar saya di SD Duren Sawit 01. Selain dari mengajar, saya melatih anak-anak spesial Olimpik, anak-anak berkebutuhan khusus, yaitu di cabang sepak olahraga DKI, khusus DKI Jakarta. Sepak bola ya? Sepak Iya, bola betul. berarti ya. Sepak Iya. bola. Oh, berarti kalau selain ngajar jadi guru berarti punya ini ya, lebih dari itu yaitu sebagai pelatih juga di luar ya. Nah, Kalau itu volunteer oh gitu, volunteer. relawan. Kalau sekarang masih jadi relawan atau sudah Masih, menjadi oh masih. Masih masih ya. Iya. lawan. Nah, biasanya kalau kayak gitu tuh Pak Asep kira-kira nih apa sih perbedaannya antara yang spesial Olimpik ini dengan yang biasanya tuh atau perbedaannya gak atau sama aja kah atau gimana sih Pak biasanya? Kalau dari anak-anak spesial ini, dia ada di apa namanya, disabilitas Mm-mm. intelektual. Oh, Jadi punya hambatan di namanya intelektualnya mungkin. intelektualnya mungkin Iya. ada pikirnya dan Tapi tapi kalau untuk gerakan atau misalkan kita ini lagi bahas kegiatan misal olahraga nih sport gitu kayak misalnya futsal atau sepak bola mereka itu seperti apa tuh Pak? Untuk kegiatan olahraganya apakah bisa mengikutinya atau malah seperti apa Pak? oke, kalau untuk mereka mengikuti ya seperti biasa, Seperti biasa ya iya masih ya? bisa mengikuti, Hmm. tergantung kita bagaimana mengarahkan mereka. Karena secara eh, motor motoriknya mereka kan hanya keterlambatan di intelektual mereka. Jadi secara mereka untuk main bola bisa mereka kayak olahraga yang lain. Jadi selain olahraga sepak bola juga eh, ada banyak cabur-cabur yang lain gitu. Oh gitu. Nah tapi untuk peraturan sepak bola itu sendiri yang tadi saya maksud, kira-kira ada gak sih yang normal itu sama yang spesial? Apakah mungkin waktu durasinya kah? Atau mungkin dari sistem permainan berapa orang atau gimana? Mungkin Oh, bisa dijelaskan oke. Betul. Asep Kalau gitu. untuk di peraturan tandingannya pun mereka ada yang kelimaan, ada yang ketujuan. Nah, kalau yang di kelimaan itu namanya sepak bola. Jadi bukan futsal, Oh bukan futsal. sepak Oh bola. sepak bola ya? Iya, jadi futsal ada, sepak bola ada. Oh gabungan berarti ya? Betul. Betul. Jadi kalau misalkan masuk bukan gabungan, jadi cabang sepak bola pun ada. Oh jadi Futsal terpisah gitu. terpisah, Futsal futsal. terpisah, sepak bola Iya. terpisah. Oh seperti itu. Sepak bola kelimaan itu mereka bermainnya di lapangan sepak bola di outdoor. Oh Oh, di outdoor macam ya. Oh ini masih. ya, Seven Soccer ya. Macam. Oh beda lagi Iya. ternyata Pak Fauzan ya. Oh, Berarti Iya. nggak dikomben ya? Berarti Iya. dengan porsinya masing-masing gitu ya. Beda Futsal futsal, soccer soccer ya gitu. Cuma di kelimaan. kelima Gimana itu ini? untuk peraturannya hampir mengadopsi seperti futsal. Jadi kalau Hmm. misalkan bolanya out itu bukannya dilempar tapi ditendang, Oh kick ditendang, in, ya. di kick in. Jadi hampir sama seperti futsal. Nah, untuk pergantian pemain beda sama futsal. Kalau Oh beda. futsal itu kan keluar masuk bola. Nah, Ya, Nah, tapi kalau untuk di sepak kelimaan. bola ini, kelimaan ini ataupun ketujuan harus seizin wasit oh gitu gitu. ya. Baru tahu lagi nih ya sekarang nih. Jadinya tuh sebenarnya kelima ini juga mungkin beberapa dari Bapak Ibu guru mungkin baru mendengar nih ya. Mas Epe. Jadinya mungkin eh dari kelimaan ini bisa gak sih mungkin kita terapkan ini kan kebanyakan nih narasumber kita ini mungkin para praktisi olahraga Bapak Ibu guru olahraga. Kira-kira bisa gak sih nih untuk kelimaan itu diterapkan di lapangan solo atau ada memang harus khusus lapangannya itu lapangan rumput kah atau seperti apa sih? Eee, kalau di Special Olympic itu, kita bisa apa namanya, tergantung, apa namanya, fasilitas kita yang punya. Oh gitu, tergantung Prasarana fasilitas. ya. Iya, Prasarana betul. balik lagi ya. Sarana prasarana balik lagi. Ya kalau misalkan tidak ada lapangan sepak bola bisa Oh bisa. dikembalikan mereka di lapangan futsal Oh gitu. lapangan futsal. Jadi fleksibel ya. Fleksibel, iya. Betul. Kalau untuk di peraturan nih ada uniknya nih kalau di Oh, peraturan seperti apa tuh kira-kira? uniknya tuh misalkan pemain kita ada
10 atau Heeh, 12 pemain nih, kuota dari kuotanya. panitia. Nah itu semuanya itu ketika bermain mereka harus main semua. Jadi nggak Oh, boleh ada cadangan nggak mati. boleh ada cadangan. Iya, Oh, betul. Tidak ada di bench ya? Nah, betul. Oke. Nah, peraturan ini pun sekarang udah dipakai. Di sekarang oke. nih kompetisi Mid Life mereka ada peraturan harus Mengadopsi, mengadopsi harus Mengadopsi, mereka main semua. main semua main semua. karena memberikan kesempatan kepada mereka gitu. Oh gitu, jadinya Pak Fauzan ya, kita Ya, juga baru tahu nih informasi peraturannya, baru nih. informasi baru nih. Betul, untuk para penonton Karena juga. mungkin nanti para penonton ini ya kira-kira nanti ada dari muridnya atau siswanya yang mau ikut ya. Bisa gak sih Betul. kira-kira tuh Pak Asep mungkin nanti kiranya harus kemana, harus menghubungi siapa nih kira-kira Pak Asep? Atau mungkin nanti ada organisasi khususnya gak sih atau lembaga khususnya untuk Wadahnya gitu ya. wadahnya tempat untuk yang mau ikutan gitu kira-kira Pak Betul. Asep? Betul, untuk Special Olympic di DKI itu sudah ada sekretnya itu ada di Rawamangun Orang di Stadion Gor Stadion Atletik. oh atletik Nah, ya. itu latihan rutinnya itu setiap hari Sabtu. Oh, Setiap hari jadi Sabtu. yang memiliki anak berkebutuhan khusus, mm, silakan bisa didorong untuk beraktivitas ya. Olahraga apapun ya di situ ada Betul, ya. ada sepak bola, ada atletik, ada boci, ada Oh, boci. oh futsal, banyak, Oh, iya, ternyata. banyak ya. caburnya. Sekarang ada nambah lagi kalau nggak salah itu 12 cabur. Ada voli juga ada. Ada Voli, Oh, voli juga jadi ada. untuk menumbuhkan minat dan Itu bakat ya. khusus ini aja ya, Special Special Olympic. Oh gitu ya, Olympic, ternyata iya. bukan hanya futsal aja ya rekan-rekan Mm. semua, ternyata cabur semua itu ada masuk semua. Nah, tinggal orang tua nih mau memasukkan potensi anaknya. Nah, kira-kira kita kan nanti mau mengadakan Satlakap ini, Pak Asep nih yang keempat. Kira-kira untuk kita kan mengadakan futsal ya Pak Fauzan ya. Betul. Nah, ini kira-kira di futsal sendiri ada gak sih kira-kira ada peraturan baru kah atau apa? Terutama kita mau ada U berapa aja Pak Fauzan? Oke, jadi begini Pak Asep. Untuk tahun ini kita balik lagi menjadi kategori usia ya. Usia. Hasil evaluasi yang tahun lalu kita menggunakan fase. Ternyata dengan fase itu banyak yang usianya lebih. Akhirnya kita kembali lagi ke fase usia seperti layaknya di Satlakap kedua. Jadi kita di U13 dan juga U11 gitu. Jadi harapannya biar lebih fighting lagi lah. Oke. Jadi harapannya lebih fighting lagi, lebih semangat lagi. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan saya, ada nggak nih informasi terbaru atau peraturan terkini yang Pak Asep ketahui baik dari AFP atau Askot Maskot ya ya. kan, Askot dan segala macam yang bisa di-sharing nih kepada teman-teman penonton untuk podcast ini. Kalau secara peraturan, secara garis besar mungkin tidak ada Perubahan ya. perubahan. Tidak ada perubahan. Perubahan mayor Cuma nggak ada ya? kalau di permainan ya hampir samalah peraturan-peraturan terdahulunya ya sebelum-sebelumnya. Nah, cuma saya menekankan untuk yang tadi pergantian itu, Mhm. beri kesempatan. Itu jadi kalau bisa dimasukin di peraturan pertandingan itu. Jadi memberikan Oke. kesempatan Oh, betul. kepada anak itu, jangan sampai anak itu datang ke situ hanya menonton teman-temannya. Oh, iya betul. Oh, iya Semua iya iya. jadinya bermain ya Pak Fauzan Betul, ya. jadi Betul betul. dikasih Oh kesempatan iya betul. gitu. Karena Kak, kan apalagi menggunakan Mhm. kategori usia itu kan betul. masih pembinaan. Masih Pembinaan. pembinaan. Betul, masih Ini pembinaan. insight juga nih buat kita Iya nih. betul ya Fauzan. Jadi Masukan. itu saran saya itu dimasukkan gitu di peraturan pertandingan itu. Mungkin Baik. nanti Pak Fauzan bisa mengembangkan tuh ya di technical meeting ya Pak Fauzan ya. Mungkin Ketika TM nanti kita kemarin saya juga sampaikan. sempat melihat juga tuh Pak Asep. Mungkin saya melihat mungkin ada di satu tim, timnya menang itu Pak. Saya lihat sih menang. Tapi ada beberapa anak tuh yang murung. Ya, Mungkin dia tidak bermain betul. karena pelatihnya terlalu dominan memainkan atlet yang terlihat menonjol saja mungkin. Nah, tapi mungkin tadi Pak Asep bilang boleh dimainkan nanti semuanya bergiliran atau bergantian. Itu mungkin jadi peluang yang bagus juga ya Pak Fauzan ya. Karena Betul. kan nggak Betul. mungkin dia dikirim hanya menjadi penonton aja, pasti ingin bermain juga kan, gitu. Nah, Betul. makanya sih harapannya sih kita, di Satlak Cup yang nanti yang Keempat. keempat ini mungkin ada terobosan seperti itu Pak Fauzan ya? Ya, karena balik lagi ya Pak Al dan juga Pak Asep, kalau di SD ini sebenarnya kita multilateral. Oh iya, Belum Betul, betul belum setuju belum banget, ya, setuju. masih belum spesifikasi atau spesifikasi ya? spesialisasi. Jadi harapannya anak menemukan ya menemukan minat dan bakatnya. Mungkin di futsal ini lower body, tapi tidak menutup kemungkinan ketika nanti dia SMP atau SMA dia berubah menjadi upper body. Upper Jadi body. benar menyambung apa yang dikatakan oleh Pak Asep, bahwasanya kasih kesempatan. Jangan hanya Mhm, piala itu hanya bonus ya Pak ya Betul, untuk kalau usia dini itu ya. di balik piala itu ada yang lebih
Berharga. berharga Ilmu nilainya. berharga. Seperti yang disampaikan tadi Ibu Kasatlah kita luar biasa. Mencari potensi silaturahmi itu Iya kuncinya. betul. Mereka mencari Itu pengalaman di kuncinya. situ, ya. Benar benar. Jadi kalau untuk prestasi itu bonus, bonus betul Betul, banget tadi ya. Jadi betul, Pak. ada nilai-nilai di balik itu. Apalagi kalau sudah ke lapangan itu udah ada bendera Firefly, nah itu udah dalam banget itu. Nah, Wah, boleh tuh nah Bendera it masukkan lagi Firefly tuh. itu. nah itu juga sekarang kan jadi kendala kita ya, Pak Fauzan, Iya, Pak Asep ya. Ini banyak kan ya, pembina-pembinaan ini yang di mana ikutan ini di mana harus menang, wajib menang. Nah, itu kan iya, kayaknya kan konsepnya juga kurang baik juga kan ya kepada mental atlet kita yang di mana sih kalau mungkin kita mengharapkan selalu tanding menang itu nanti kan ibaratnya anak itu nggak boleh kalah terus. Nah, padahal kan kita di sini namanya tadi Pak Asep bilang, kita di sini sistemnya juga kekeluargaan dan juga mungkin menerapkan fair play ya. Jadi tuh jangan sampai segala hal mungkin ya Pak ya dihalalkan, bahasanya seperti mungkin Pak betul, Fauzan ya. betul. Nah, itu mungkin kira-kira buat tanggapan Pak Asep nih untuk guru-guru atau mungkin nanti pelatih yang sekiranya menekankan wajib menang nih kepada atletnya atau nanti siswa didiknya nih tanggapannya Pak Asep seperti apa kira-kira? Betul. Jadi sebelum kita mengikuti kejuaraan, kita harus tahu dulu tujuannya itu jangan langsung ke trofi. Kalau sudah ke trofi pasti segala cara akan Akan dilakukan. dilakukan. Betul. Betul. Jadi kita niatnya itu mengajarkan anak, mengedukasi anak, baik itu dari peraturan ataupun permainannya seperti apa ya. Karena berbagi pengalaman aja nih ya. Kalau Iya, misalkan di luar itu orang-orang negara maju atau Eropa, itu mereka bukan hanya untuk juaranya, tapi mereka mengasih kesempatan untuk pengalaman Oh, itu. betul. Jadi di situ mereka diedukasi peraturan permainan itu seperti apa, peraturan pertandingan itu seperti apa itu. Jadi anak-anak di situ ya mencari pengalaman yang sebanyak-banyaknya untuk pertandingan nanti menuju ke mereka di usia dewasanya Dewasanya itu. ya. Berarti ini ya Pak Fauzan ya, sebenarnya sih dari sport ini juga sebenarnya kita mengajarkan ini kedisiplinan sebenarnya Pak Fauzan ya, Betul, dan juga kejujuran ya. Sebenarnya yang tadi Pak Asep sampaikan, di mana itu peraturan itu penting karena banyak yang dewasanya itu sekarang malah peraturan dasarnya itu malah betul, dihilangkan betul ya. hilang. Fair play-nya malah hilang Malah mungkin ya Pak hilang. Fauzan ya. iya. Gitu. Pak Fauzan mungkin Pak Fauzan melihat gambaran yang saat ini sekarang nih untuk teman-teman saat ini yang masih kokoh harus wajib menang, ngetrit atletnya harus tidak boleh kalah. Gimana caranya harus menang gitu. Mungkin dibikin pelanggaran atau apapun itu mungkin dengan bahasa ya kita mohon maaf lah ya. Kita sini orang olahraga tahu lah. Mungkin tanggapan Pak Fauzan apa tuh kira-kira untuk seperti itu tuh hal-hal Oke, jadi harapannya sih futsal ini atau kejuaraan ini dijadikan anak-anak nih pembelajaran mendalam, Pak. Di apa? Disinkronkan dengan pembelajaran mendalam atau deep learning sekarang oh ini. di Bahwasanya kalian boleh bertanding, kalian boleh bermain, tapi menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas itu. Karena kalian tidak akan bisa menjadi seorang juara satu kalau misalnya tidak ada teman teman bertanding. Betul. bertandingnya. Betul sekali Iya, betul. jadi kita dorong bagaimana keselamatan teman bertanding itu yang utama, keselamatan kita ketika bertanding itu yang utama juga. Jadi jangan sampai menghalalkan segala cara, baik itu dari segi administrasinya, ya kan, baik dari segi keselamatannya dan juga segala aspek harapannya tadi ya Pak. Semua harus dikelola dengan baik dan benar walaupun mungkin missing-missing atau miss-miss sedikit di tengah perjalanan wajar ya Pak Asep ya. Betul, betul. Oke, Pak Al nih ngomong-ngomong, kita belum Hmm. kulik nih kalau Pak Asep Apa nih Pak Fauzan? S1, beliau nih kebetulan udah S2 nih. Oh Udah S2, magister Magister pendidikan. Pendidikan ya Backgroundnya apa sekarang. nih Pak? S1-nya di S1-nya apa? mana dan juga S2-nya di mana? Boleh sharing nih untuk teman-teman penonton. Kalau untuk S1-nya saya di Universitas Negeri Jakarta, Oh, di UNJ. Oh WNJ. Prodinya Pak? prodinya Pendidikan Olahraga Kesehatan dan Jasmani. Oke, Oh Penjas. untuk Penjas, Penjas Penjas ya ya. Penjas. Oke, S2-nya Pak, kalau boleh Kalau tahu? untuk S2-nya Pendidikan Olahraga sama di UNJ juga. Sama, oke, baik. Jadi Pak Asep ini sudah bergelar magister ya teman-temannya. Harapannya dengan adanya Pak Asep di Kecamatan Durensawit khususnya bisa menginisiasi dan juga mengimbas untuk dunia futsal nih khususnya, ya kan? Ini sudah kita undang Pak Asep ya sebagai Betul Pak Fauzan. salah satu Praktisi ya. praktisi. Betul, ini
kalau di PKG kemarin di PKG PJOK Pak Asep ini aset utama. Aset utama. 7 aset utama. Iya, ya ini kita manfaatkan, kita berdayakan karena memang dari dalam dulu kita gali potensi yang tadi kata Bu Farida. Apa nih awalannya mau apa dulu nih? Ya ternyata benar dari SDM-nya didukung, dari prasarananya dukung, dari pimpinannya didukung, dan Betul. insya Allah beberapa sponsor dan juga instansi mungkin bisa masuk ke dalam Nah, dan itu harapannya menjadi industri, industri ya. industri Jadi industri olahraga. olahraga di Betul, kecamatan di Durensawit kecamatan, terutama betul, khususnya ya. betul, Harus ada terobosan dan perubahan mungkin yang betul selama ini Pak. kita sini cuman memanfaatkan hanya pendaftaran saja, mungkin Iya, nanti ke depannya mungkin ada pembinaan atlet ya Pak Fauzan ya. betul, betul. Ini biar lebih berjenjang juga ya karena mungkin kegiatan ini jangan hanya sampai di Durensawit atau tingkat kecamatan ya, tapi Iya. kalau bisa sih berjenjang ya Pak Fauzan ya. Berjenjang. Jadi nanti harapannya entah ada Kasudin Cup atau Kadis Cup gitu, Pak. Betul. Diinisiasi dari bawah nih, Betul. gitu. Nah, mungkin kira-kira satu kata nih Pak Asep untuk KKGO Durensawit ini seperti apa? Untuk Kakak Geoduren Sawit ini, kalau saya lihat terobosan-terobosannya sangat luar biasa ya. Sangat luar Terima biasa. kasih. Iya. Mungkin dari sebelum-sebelumnya, apalagi dengan tadi ada Kasat Lakap. Kasat Lakap itu sangat luar biasa, itu wadah anak-anak ya. Siap, Jadi mereka tidak hanya latihan saja, tapi ada wadahnya. betul. Tapi kalau bisa nanti selain Kasat Lakap dibuat lagi kejuaraan yang jangan terlalu jauh, karena Kasat Lakap ini 1 tahun sekali, betul nggak? Betul, Iya, satu Iya, tahun betul. jadi sekali jangan Mas. Siap terlalu satu. jauh. Jadi pembinaannya biar terlihat. Karena yang saya lihat itu di sekolah-sekolah itu sudah menjalankan eskul kan, Oh iya udah betul betul. eskul Oke. futsal kan. Jadi Iya, kejuaraan ke Kasat Lakap ini kalau bisa di tengah di antara Kasat Lakap ini ada juga. Jadi oke. sebelum masuk ke Kasat Lakap ini karena terlalu jauh. Tapi sudah bagus luar biasa Kasat Lakap ini. Ya, Oke. Gitu. mudah-mudahan nanti ada lagi Siap. kejuaraan-kejuaraannya Oke, untuk siap. Berarti Amin. dibikin 2 pick, Pak. Dibikin dua 2 pick. ya. Yang awalnya Mungkin 1 per pick itu menjadi ya, 2 pick. dua pick. Jadi kita mungkin di sini juga teman-teman guru olahraga juga para pelatih juga mempersiapkan ya Pak ya. betul, Tentunya betul. karena ini sangat ajang prestisius banget nih karena di mana memperebutkan karena di Duren Sawit tersendiri kita nih tadi sempat disampaikan oleh Bu Satlak kita terbesar juga di Jakarta Timur dengan Be- 400 sekian sekolah ya Pak Iya, Fauzan ya. betul dari TK tuh. Dari TK tuh TK, sampai SD, SMP, wah, SMA, SMK, PKBM. wah mantap. 400 400 400 400 itu sekolah luar Pak itu biasa. luar biasa negeri itu swasta. negeri swasta yang dimana ya itu kita lihat sendiri dengan skemanya pola anak-anak tentu yang sangat berbeda dari 400 sekolah tersebut. Nah mungkin kita ke depannya sih ya Pak Fauzan yang bukan hanya tadi mengandalkan hanya futsal. Betul, betul. Juga Pak Asep juga tadi kan mengarahkan hanya jangan sampai di Satlak ya Duren Sawit Betul. tapi bisa berjenjang ke Betul. depannya. Nah mungkin Betul. nanti Pak Fauzan nih kira-kira nih rencananya mau ada apa lagi sih selain tadi Satlak yang mungkin atau mau disepil kembali lagi. Tadi Bu Farida sudah sempat menginginkan adanya olahraga tradisional ya mungkin Pak Bojan ya. Oke, Nah, baik. kira-kira nanti ada gak sih dari KKG Udurin Sawit mau sosialisasi karena kan nggak semua sekolah nih satu memiliki fasilitas, yang kedua mungkin ada olahraga tradisi yang sudah dilupakan gitu mungkin. Betul. Gimana Baik. Pak Fauzan? Kalau di program kami sendiri yang bottom up ya atau yang usulan dari bawah memang salah satunya permainan tradisional. Kita pasca Kasat Lakop ini di bulan Oktober nanti di akhir lagi ada memang eh, sosialisasi permainan tradisional. Yang tadi saya bilang ada beberapa jenor atau jenis olahraga yang mungkin kita mainkan. Yang pertama biasanya itu lari balok, kemudian hadang Mhm. dan juga bola gebok. Itu untuk jenor yang ada di SD. Kalau di SMP itu biasanya ada dagongan, ada sumpitan, ada egrang juga. Jadi kita balik lagi ke SD, kita sebenarnya juga banyak sekali relasi-relasi untuk mengundang narasumber-narasumber yang Oh berkompeten. Dan iya, alhamdulillah di SDN Pondok Kelapa 07 ini di tempat kita podcast podcast ya. di Perpustakaan Permata Cendikia ya, Mhm. Betul sekali Pak Fauzan. telah memiliki beberapa prestasi untuk olahraga tradisional dan juga olahraga atletik. Jadi sudah di Kecamatan Durensawit ini kurang lebih ada sekitar 6 sekolah, Pak. Oh, ada sekolah. Itu bisa menjadi inkubator atau contoh untuk menginisiasi ke sekolah-sekolah lain. Nah, mungkin untuk harapannya sendiri nih ya, karena kita kan di sini melihat dari beberapa kegiatan yang diadakan, mungkin kayak tadi yang seperti disampaikan, olahraga tradisi. Nah, ada gak sih kira-kira ini kiat-kiatnya nih untuk guru olahraga terutama, kita bisa memodifikasi mungkin ya alat Betul. dari Alat. tradisional nih kira-kira nih
dari Pak Fauzan sendiri mungkin ya ada pengalaman sendiri untuk kegiatan olahraga tradisi ini kira-kira eh, mungkin ada apa yang mau dibuat misalnya kayak contohnya seperti tadi tuh yang balok seperti apa. Nah, itu kan mungkin kita membutuhkan kalau beli itu kan agak lumayan ada budgetnya ya Pak ya. Betul, Nah, kira-kira ada apa sih kita yang bisa kita manfaatkan atau dari barang bekas atau apakah gitu yang bisa kita contoh? betul. Kalau misalnya lari balok kita Heeh. bisa melihat ya kan sisa-sisa eh, kusen atau sisa Oh, kayu. berarti nyarinya di tempat bangunan yang lagi bangun Betul, rumah ya. betul. Kita lihat di sekeliling apakah ada yang memang Tidak terpakai ya mungkin limbah ya, limbah ya. yang apa limbah material yang memang bisa kita manfaatkan, seperti botol galon itu Pak, Oh, satu galon ya. yang mereknya L, Iya, yang ada betul betul. manis-manisnya gitu ya. Iya, Oh ya, itu itu sangat banyak itu sekali sangat itu. baik sekali Bi- diupayakan menjadi bisa masuk media. P5 juga itu. Iya, betul. Walaupun P5. Betul, jadi seperti itu. Kemudian ada lari batok ya. Heeh, Nah, lari kalau lari batok. batok sendiri itu berasal dari Bali, Pak. Heeh. Tapi tetap bisa kita mainkan dan harapannya nanti larinya ke egrang. Batoknya itu pakai batok apa, Pak? Batoknya khusus, Pak. Oh, batok Gitu. khusus. Iya, kalau untuk yang awal sih nggak apa-apa untuk pengenalan. Oh, gitu. Mungkin Gitu. dari Pak Asep sendiri adakah kira-kira untuk outrat ini yang mau disampaikan nih harus apa gitu? Kalau dari pandangan Pak Asep sendiri. Oke, kalau untuk terkait olahraga tradisional sebenarnya di sekolah kita pun sudah banyak alat-alat yang bisa dimanfaatkan ya. Betul. Contohnya Betul. kayak dus, kayak apa Oh iya namanya tuh? benar pakai kardus tuh, Pak Iya, ya. kerdus. Itu Betul. apa Karena namanya, Pak, yang kita berpindah loncat? betul. Nah, itu Ya, Apa itu itu saya sering lebih lihat tuh. lebih aman Namanya itu cuman nggak tahu. sebenarnya. Oh iya. betul. Kalau misalkan tadi yang lomba balok itu kalau Heeh. tidak ada baloknya Oh, bisa tidak pakai baloknya dus, pakai Betul. bisa dus. Oh pakai dus, benar. iya. Jadi lebih aman juga apalagi anak-anak untuk di fase yang fase Fase apa? bawah ya, fase 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 A. A, bawah. fase A ya kan? Fase A. Karena mereka belum belum apa namanya belum tahu Betul. bahaya atau dari Berdiri di atas di balok. alat balok itu. Nah, itu bisa menggunakan dus ataupun alat yang lain di sekolah bisa pakai marker atau apa gitu. Berarti Betul. sama aja nih kita kayak melatih motorik up dong ya, Betul. Pak Asep ya. Karena pas banget kan di fase Heeh. itu. Di fase itu ya. Iya, pengembangan anak di situ kita apa namanya stimulus anak Stimulusnya itu ya. supaya keluar apa namanya motorik mereka multilateralnya itu. Oke itu. Jadi kira-kira nih ada gak sih kira-kiranya kiat-kiatnya dari Pak Fauzan dan Pak Asep nih untuk menumbuhkan minat nih terutama kan di sini yang tadi sempat disampaikan kita terlalu banyak anak didik kita gadget terus lah dikit-dikit gadget lah ibaratnya dibilang zaman sekarang tuh kaum nunduk ya Ya, gitu dikit-dikit nunduk. Nah kira-kira untuk menimbulkan ya semangat untuk dia berkompetisi lagi seperti misalnya olahraga tradisi atau futsal atau sebagai macamnya gimana sih caranya sih kita biar guru-guru juga tahu nih, ada tipsnya nggak kira-kira untuk menyemangati untuk anak termotivasi kembali untuk ikut kegiatan? Betul, yang pertama mungkin kita harus melakukan di pembudayaan anak-anak itu ya. Apalagi kita pas banget sebagai guru PJOK di Iya betul. sekolah. Ya, itu di situ kita tumbuhkan motivasi anak, minat anak terhadap olahraga bukan hanya futsal aja, ada voli, ada basket ya. Betul. Itu jadi di setiap mata pelajaran itu kita kenalkan, oh bahwa kamu dari olahraga itu bisa ini loh gitu, bisa bisa untuk biaya hidup lah gitu. Apalagi saat nanti jadi atlet ya kan. Nah, itu Betul. bisa dijadikan motivasi di situ. Ya, jadi, pas banget nih kita sebagai guru olahraga untuk menumbuhkan motivasi anak, terhadap olahraga pembudayaan anak. Apalagi, sekarang pas banget di Haornas ini ya Haornas, kan, oh ya iya pas betul banget sekali. Haornas ini kita memperingati Haornas Memperingati ini, Haornas 9 ya, September. 9 9 September ya. September ya. Betul. Apa yang sudah disampaikan Menteri Pemuda dan Oh Olahraga iya, sangat luar biasa pidatonya ya itu ya. Eee, Olahraga satukan kita. satu olahraga betul, satukan satu kita. aturan kita, Nah iya. kira-kira kalau dari Pak Fauzan sendiri itu gimana? Oke, jadi Duren Sawit sendiri sedang mendesain, Pak. Mendesain salah satu wadah ya yang bernama Komunitas Olahraga Duren Sawit. Awalnya kita isi dulu untuk cabang olahraga atletik, Mm. senam dan juga renang. Oh iya. Harapannya atletik itu merupakan ayah ya, ayah dari Betul. segala cabang olahraga. Oh iya. Induk Betul, kan. betul, Mungkin induk ya. betul. Atletik, semua cabur pasti ada Pasti yang ada lari, unsur lempar itu. dan Ya, lompat. betul sekali. Kemudian kenapa kita pilih gimnastik? Berkaca dari prasarana, kita merupakan berlokasi di dekat dengan gedung senam Oh betul Raden sekali. Inten. Itu bertaraf Historinya ya. internasional. Historinya Betul. sangat panjang sekali itu ya gedung senam Pak Betul. Fauzan ya. Semua event venue-nya pasti di sana untuk yang di Jakarta ya untuk gimnastik ya. Jadi ditambah ketika volume 1 kemarin kita mengundang Oh Pak iya. Jo ya Pak Jo ya dan juga dan Bu atlet Ica ya. senam, betul potensi senam. Jadi harapannya gimnastik itu eh
muncul Pak di tengah peluang-peluang untuk berprestasi. Yang ketiga, renang Pak. Kenapa saya bilang olahraga air? Olahraga air ini di sekeliling kita sangat perlu Pak. Betul. Sangat perlu sekali ya kan. Jadi insya Allah ke depan dalam waktu dekat kita akan buka komunitas olahraga Durensawit, akronimnya Kodrat Pak. Oh, Kodrat apa tuh Kodrat namanya tuh? Komunitas olahraga Oh, Durensawit. Kodrat. Itu Saya kira judul film ya. bukan. Jadi Kodrat komunitas olahraga Durensawit. Itu kita hire, kita rekrut lagi memang tenaga-tenaga profesional ya kan yang berdomisili mungkin nggak jauh dari Durensawit dan juga tempatnya di sekitaran Durensawit. Kita punya stadion Pak, Stadion Pondok Bambu. Oh Itu di iya, situ ada trek atletik betul betul. Bisa ya kan. Stadion dimanfaatkan. juga banyak kita di Iya, Durensawit ternyata ya betul. kemarin Pak Fauzan ya. Iya, ada Yang stadion standar FIFA ya itu stadion betul. apa Terus tuh ada namanya? Ingup, Ingup ya, ya itu bener ya Ingup Ingup ya. Klender, Render ya ya. kan? Terus juga gedung senam tadi, terus beberapa kolam swasta. Oh Kalau iya, misalnya kita geser dikit bisa kerjasama dengan GRJT. Jadi betul. ayo kita munculkan lagi baik SDM-nya, ya kan? Baik kita temukan siswa-siswanya agar kita mampu back to back lagi. Betul Karena sekali. dalam 2 tahun terakhir kita juara umum nih Pak Wih, untuk selamat A2SN. ya Ya, Durensawit. kalau misalnya kita bisa hat trick, Wah, bintang 3 tuh bintang langsung. 3. Apa julukannya Durensawit apa Pak Fauzan? Duren sawit semakin melejit setinggi Melejit langit. setinggi Luar langit, Itu. luar biasa. biasa. Oke, baik Baik. Kak Fauzan, Ya, Pak Asep juga dan rekan-rekan semua. Ini kayaknya udah di penghujung acara kita pada hari ini ya. ya. Karena sedikit sebelum saya tutup di sini saya ingin menginfokan ya sekali lagi kegiatan Satlak Duren Sawit ini yang keempat ini kita berinisiasi agar terciptanya ya situasi yang makin kondusif terutama ya karena memperingati juga Hari Olahraga Nasional. Kita sebagai insan olahraga juga ingin mengadakan atau kegiatan yang bermakna. Mungkin insya Allah nanti ke depannya kita akan mengadakan cabur selain futsal ya Pak Fauzan ya. Betul, Kita betul. doakan saja kan ya. Ya, Itu dan juga kita semua berharap ya ke depannya KKG Duren Sawit itu terutama ya kepengurusannya juga makin kompak, makin amin. solid dan juga guru-guru olahraganya makin kompak juga, makin solid. Dan saya juga mengucapkan terima kasih juga nih untuk Pak Fauzan, Pak Asep dan juga tadi ada Bu Farida selaku Kasatlak Duren Sawit dan terutama nih untuk tempat kita nih yaitu di SDN Pondok Kelapa 07 yaitu Perpustakaan Permata Cendikia. Cendikia. Ya jadinya terima kasih untuk SDN Pondok Kelapa 07 sudah memfasilitasi kita untuk ya berbincang ini ya mungkin yang ngobrol ya lebih Betul, tepatnya ya betul. gitu dan saya sendiri selaku host ya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber semua. Semoga kita semua kedepannya bisa lebih menginspirasi lagi buat anak didik kita. Amin. Saya pribadi selaku host mengundur diri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya.